satu hal yang saya mengingatkan tentang tahun 2003 ini, karena saya percaya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini ada Tuhan itu sudah menetapkan sebelumnya, ya. Jadi ini tahun ini adalah kita akan melihat tahun penggenapan Yesaya pasal berapa ya? Ini ada loh. Indonesia itu keren, benar Indonesia itu keren. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia itu ada di dalam Alkitab. Nah, ini penggenapannya nih, ya. Nah, ini saya lihat nih. Oh ya, Yesaya 60. Nah, Yesaya 60 itu kita lihat tentang Indonesia ya. Nah, Indonesia ini penggenapan Indonesia di mana? Kenapa saya bilang ini di Indonesia? Kita lihat di sini. Yesaya 60 pasal 60 ayat 9. Saudara tolong kalau ada waktu dibaca semua ya. Yesaya 60 itu pasal 60 karena itu tentang Indonesia. Indonesia dikabarkan surely 60 ayat yang ke-9. Sorry, saya pakai bahasa Inggris tadi. Saya bahasa Inggris saja. Sungguh, akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Di sini, akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kalau kita baca di sini, saudara, di sini dikatakan bahwa Indonesia akan bangkit pada saat kegelapan melanda dunia. Hah? Benar tuh? Benar, saudara. Yesaya 60 mengatakan ada suatu negara, ada suatu kepulauan, pulau-pulau yang jauh dari Israel. Dia akan bangkit, dia akan menjadi terang, dia akan menjadi mercusuar dunia pada waktu dunia sedang gelap. Dan itu dikatakan banyak negara pada waktu di acara G20 yang Indonesia baru laksanakan. Ini adalah mercusuar bagi negara-negara lain. Pada waktu negara lain karena resesi, Indonesia memberikan secercah harapan. Indonesia bisa terluput. Indonesia mempunyai semua ingredient yang diperlukan untuk menjadi negara yang sukses, negara yang maju. Bahkan agenda kita menjadi negara maju itu bergeser maju. Dulu 2045, sekarang menjadi tahun 2030-an. Ya kan? Dikatakan bahwa Indonesia itu agenda G20 itu ada 4, saudara. Dalam menghadapi resesi ekonomi dunia ini, perang dagang segala macam, perang Rusia Ukraina, ada 4 hal yang membuat dunia ini bangkit. Yang pertama, bahwa dunia ini harus mempunyai arsitektur kesehatan global. Kedua, dunia harus mempercepat digitalisasi keuangan. Ketiga, dunia harus mempercepat pengembangan energi terbarukan, untuk mengatasi climate change, perubahan iklim. Dan yang keempat adalah dunia harus memperhatikan ketahanan pangan. Jangan sampai harus kerjasama. Itu, saudara, data-data yang ada di IMF atau di Bank Dunia menyatakan apa? Menyatakan bahwa digitalisasi keuangan Indonesia itu masuk yang paling tinggi di antara negara Asia. Di renewable energy, Indonesia punya banyak sumber daya alam makanan itu. Arsitektur kesehatan global, kok ya puji Tuhan, kita ini termasuk paling cepat dapat vaksin dan mengembangkan hidup sehat. Ya kan? Yang terakhir, krisis pangan. Indonesia juga dengan menuju swasembada pangan. Jadi pesan saya pada tahun 2023 adalah gini. Tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan itu sedang ada di Indonesia. Tuhan itu sedang ingin membangkitkan rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang harus memperhatikan apa yang diucapkan supaya sesuai dengan panggilannya. Panggilan Indonesia kan sebenarnya simpel kan ya, saudara ya. Saudara sudah tahu kan, Indonesia itu ada Pancasila, Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia itu ada NKRI, ya kan? Nah ini loh saudara, ada Undang-Undang Dasar 45. Ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Oke? Jadi, tapi masalahnya orang Indonesia itu seringkali mengucapkan atau bertindak itu apa ya? Enggak sesuai dengan
dengan jiwanya, nggak sesuai dengan jiwa panggilan ditetapkan oleh bangsa-bangsa pendiri-pendiri bangsa ini, bapak-bapak bangsa ini. Kita nih ya saudara ya, kita bangsa yang dulu. Kita ini saudara, kita ini adalah bangsa yang yang spiritualis gitu loh. Yang agama, berbagai macam agama itu ada dan memperhatikan Allah. Masih spiritualitas kita bisa saling menghargai selama. Jangan biarkan saudara ya, apalagi kita mau ingin memasuki tahun kampanye, tahun pemilu 2024. Jangan biarkan milestone yang sudah ditaruh oleh pemerintah kita sekarang ini akhirnya acak-acak lagi di tahun depan. Oke, kita sebagai orang Kristen, saya minta supaya jangan kita ini hanya memikirkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam gedung gereja. Apa yang ada aktivitas ada yang ada di agama kita. Kita ini ingin menjadi terang loh bagi bangsa. Kita ini harus menjadi garam loh bagi dunia. Ayo dong, kita berkarya dong, ya kan? Sudah saatnya anak-anak Kristen keluar dari 4 dinding gereja ya, untuk berkarya bagi masyarakat. Jadi tahun 2023 jangan khawatir, fokus aja di 4 hal itu. Saya ulangi lagi, fokuslah kalau ingin sukses ya saudara ya. 2003 banyak orang kan, 2003 ingin sukses kan, 4 hal itu aja lah. Pertama, saya ulangi lagi, fokus pada membangun arsitektur kesehatan global. Artinya apa? Pola makan bergeser. Pola makan menjadi pola makan sehat, ya. Obat, vaksin, hubungan antara mentalitas, kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh. Itu semua akan menjadi profesi yang dicari-cari orang. Yang kedua adalah digitalisasi keuangan. Indonesia akan mengeluarkan rupiah digital. Indonesia akan terintegrasi tuh mata uangnya se-ASEAN. Jadi saudara bisa pakai handphone dengan QRIS, saudara bisa belanja di Thailand, Singapura, Filipina. Itu tanpa bawa uang tunai. Money changer akan pelan-pelan akan bergeser. Yang ketiga adalah climate change, perubahan iklim, renewable energy, motor listrik, PLTA, katakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang diwacanakan. Ya, itu semua akan bergeser ke arah sana. Batu bara menjadi batu bara yang hijau. Ada loh saudara batu bara hijau. Yang terakhir adalah tadi saya ngomong apa? Ketahanan pangan. Ketahanan pangan tercapai kalau kita ada ekosistemnya. Kita harus sinkronkan data asal dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jangan sampai ini nggak sinkron lagi gitu. Petani pun sekarang banyak petani milenial, banyak ahli pertanian kota, ya kan? Kalau zaman dulu petani itu udahlah profesi yang diremehkan. Sekarang profesi yang sekarang ini menjadi harapan di masa depan. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan 2023. Jangan khawatir, tahun 2023 orang bilang resesi, saya yakin Indonesia tidak mengalami resesi. Jangan biarkan kabar-kabar yang menakutkan itu menakutkan kita gitu ya. Kita ada Tuhan, dan ini adalah waktunya Tuhan. Saya ngomong tadi di kitab Yesaya, dan Tuhan untuk kita bersinar. Waktunya Indonesia sudah bersinar untuk menunjukkan jadi dirinya. Kita harus bangga, kita punya Pancasila, kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya NKRI, dan kita punya Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the
Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal. Untuk sobat headset yang ada di rumah, Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa beserta dengan sobat headset sekalian. Dan di tahun yang baru, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Kami dari Selindisa Voice, nama saya Marcella Ecclesia dan ini kedua adik saya Melinda Natasha dan saya Melissa Felicia, ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Have a great year and wonderful life ahead. May the true spirit of Christmas shine in your heart and light your path. Wishing you a season that's merry and bright with the light of God's love. Untuk sahabat headset yang di rumah atau dimanapun berada, Senantiasa diberi kesehatan dan sukses di tahun berikutnya. dan selalu dalam lindungan Tuhan, dan biarlah semoga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Bye. Merry Christmas.